Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku tentunya dalam monolog bola. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana skuad timnas Indonesia menghadapi yang paling dekat adalah Australia. Kita akan menantikan duet menara kembar timnas Indonesia. Tapi jangan lupa kawan-kawan ataupun teman-teman like, share, dan komen di akun YouTube ini. Kita mulai monolog bola menanti duet menara kembar timnas Indonesia. Tentu banyak yang mengharapkan kita sebagai supporter timnas Indonesia tentunya berharap timnas Indonesia mampu mencuri poin di kandang Australia karena ya banyak perhitungan lah bisa dibilang seperti itu ataupun faktor yang bisa mempengaruhi timnas Indonesia ini bisa mencuri poin di kandang Australia. Nah, aku akan ngebahas bagaimana kokohnya pertahanan timnas Indonesia ketika kita ngomongin soal para pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Sebelum jauh itu, kita akan ngebahas bagaimana ataupun prediksi Patrick Kluivert akan memanggil siapa-siapa saja, terutama di lini belakang kita. Nah, kemarin kan aku udah ngebahas bagaimana lini depan kita. Sekarang ini kita akan ngebahas bagaimana lini belakang timnas Indonesia. Wow, pemainnya cukup melimpah sekali, guys. Kita tentu tahu bagaimana skuad timnas Indonesia di lini belakang, dan di era Sintayong bahwa lini belakang timnas Indonesia cukup kokoh. Bahkan ketika melawan Australia kita bisa mampu menahan 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Waktu itu timnas Indonesia sangat kokoh, pertahanannya digempur habis-habisan oleh Australia. Kita semua tahu bagaimana lini belakang timnas Indonesia kokoh dan siapa yang akan mengisi lini belakang timnas Indonesia. Kita semua tahu bahwa JIZ ataupun bisa dibilang Bang Jai itu kan tembok kokoh yang selama ini bisa mengcover pertahanan timnas Indonesia. Pemain yang sekarang membela Venezia di klub Serie A ataupun di Liga Italia, di kasta tertinggi Liga Italia, JIZ mampu menjadi tembok yang cukup kokoh ketika bermain di timnas Indonesia, dan perkembangannya cukup baik sekali ketika sekarang berada di Venezia. Bahkan kemarin itu menjadi kapten tim ataupun klub Venezia. Wow, luar biasa. Kemarin sempat menghadapi AS Roma, meskipun kalah tapi secara nilai ataupun poin dalam pertandingan itu JIZ mampu berada di angka 7 ataupun 8. Wow, cukup luar biasa. Nah, kita yang akan bahas satu lagi yaitu comebacknya Elkan Balkot. Wow, ini menjadi kabar yang baik sekali bagi kita semua, bahwa Elkan Balkot ini ya kita semua tahulah dia sudah absen dari panggilan timnas Indonesia itu sejak Mei 2024. Wow, lama sekali ya. Ya, karena waktu itu ya kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan Elkan Balkot tidak lagi dipanggil oleh Sintayong. Tapi hal itu kabarnya yang paling santer bahwa itu keputusan Elkan Balkot menolak bermain ketika timnas U23 menjalani playoff Olimpiade 2024 Paris. Nah, itu yang awalnya menjadi kayak semacam pemicu ketika kerenggangan antara Elkan Balkot dengan Sintayong. Nah, ini eranya sudah beda dan Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia, dan ini semacam apa ya, bisa dibilang gambaran bahwa Elkan Balkot bisa comeback ke timnas Indonesia karena setelah mengalami cedera, Elkan Balkot itu mampu menunjukkan performa yang cukup baik. Dia main di Blackpool
dia bermain sebanyak 9 kali dan dia sudah mencatatkan 1 assist walaupun ada 2 kartu kuning. Tetapi pemain kelahiran 23 Oktober 2022 dan 2002 maksud aku, dan sekarang usianya 22 tahun, sekarang mengalami mengalami perkembangan secara postur tubuh. Kalau kemarin kan 190, nah sekarang itu di transfer market itu tingginya Elkan Bakot sudah mencapai 196. Tentunya kita akan berharap bahwa Patrick Kluivert akan memanggil Elkan Bakot. Nah, secara formasi tentunya nanti Patrick Kluivert akan memakai jasa Elkan Bakot kemudian diduetkan dengan Jay Ijes yang secara reguler di era Sintayong menjadi tembok yang bisa menghalau serangan-serangan dari tim lawan di timnas Indonesia. Jadi ini seolah-olah bisa dikata adalah menara kembar timnas Indonesia. Duet maut antara Elkan Bakot dan Jay Ijes. Ya, kita tahu semua kalau Jay Ijes itu kan tingginya 190 cm. Jadi ketika ditandemkan atau diduetkan dengan Elkan Bakot yang tingginya 196 cm, wow, itu bisa menghadapi Australia yang tingginya ya rata-rata kalau backnya itu kan 190 bahkan ada yang 2 meter. Jadi tidak gentar melawan pemain Australia. Jadi aku sih yakin ataupun bahkan prediksi-prediksi bahwa Elkan Bakot akan comeback ke timnas Indonesia. Tentunya nanti akan diduetkan di back tengah bersama Jay Ijes. Nah, kemudian di sisi kanan ataupun kiri masih banyak pemain-pemain yang cukup potensial menjadi lini belakang timnas Indonesia. Kita tahu bahwa stok untuk lini belakang timnas Indonesia sekarang wow, mewah dan cukup gacor bisa dikata seperti itu, dan cukup kedalaman skuad terutama di lini belakang ini cukup melimpah. Kita tahu bahwa timnas Indonesia kita ada Kevin Gidik, ada midfielder yang kemarin itu cukup luar biasa bermain di Liga Eropa, dan kita masih punya Kevin Verdom yang kalau main itu bahkan sepertinya tidak punya rasa lelah, main dari sayap kemudian main dari belakang, main ke tengah, main bahkan sempat bertukar posisi, kemudian itu pun dia sampai kita tahu waktu lawan Arab itu sampai terbincang-bincang Kevin Verdom. Nah, itu adalah sebuah semangat yang begitu sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Kevin Verdom ketika membela timnas Indonesia. Nah, di sisi lain ada Kevin Dick juga. Nah, ini yang menjadi semangat baru untuk timnas Indonesia ketika menghadapi Australia nanti. Belum lagi ada Jordi Amat yang meskipun secara usia sudah cukup bisa dibilang sudah cukup matang dan mungkin sudah di era yang ya bisa dibilang katakanlah sudah tua ataupun bisa dibilang di angka 33 tahun, artinya ya kemarin Jordi Amat juga mengalami cedera dan bahkan di klubnya di Johor itu dia juga seringkali menjadi cadangan dan ataupun dia tidak starter lagi karena Johor juga mendatangkan pemain baru lagi untuk mengganti ataupun mengisi posnya yang diisi oleh Jordi Amat. Nah, kemudian kita tentu tidak akan meninggalkan pemain-pemain potensial ataupun pemain yang sudah terbiasa menjadi langganan timnas Indonesia yang berasal dari Liga 1. Sebut saja Rizky Ridho yang bermain di Persija Jakarta bahkan menjadi kapten untuk Persija Jakarta, itu tidak bisa ditinggalkan dan jadi cukup luar biasa. Ada lagi di stoknya yaitu Ferrari juga kemarin sempat bermain.
Nah, ini menjadi kombinasi-kombinasi dan kedalaman skuad terutama di lini belakang timnas Indonesia ini semakin wah dan semakin mentereng, dan tentunya di lini belakang ada dua menara kembar antara Elkan Bakot dan Jay Ijes, dan tentunya kita tunggu nanti apakah betul-betul Elkan Bakot akan dipanggil lagi untuk masuk skuad timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Oke guys, itu dulu monolog bola kali ini. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan share video di akun ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.